Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Kel pastikan Borussia Dortmund pasif di bursa transfer Januari 2024. Borussia Dortmund menjalani musim yang penuh gejolak. Mereka tertinggal jauh dari perburuan gelar juara Bundesliga. Inkonsistensi yang ditunjukkan oleh Dortmund di liga domestik membuat banyak penggemar berharap tim besutan Edin Terzic itu mendatangkan beberapa pemain top pada bursa transfer musim dingin Januari 2024 mendatang. Akan tetapi harapan mereka langsung dipatahkan oleh Direktur Olahraga di Borussia, Sebastian Kehl, karena ia memastikan bahwa Dortmund akan pasif pada bursa transfer musim dingin tahun depan. Legenda Inggris berhenti nonton Manchester United karena mainnya jelek. Gary Neville kecewa berat terhadap mantan klubnya Manchester United setelah tampil sangat buruk saat melawan Newcastle United. Menghadapi Newcastle, United tak mampu memberikan ancaman berarti. Bek legendaris timnas Inggris itu sampai lelah menonton partai United. Saking merasa kecewa, Neville tidak mau lagi bertugas sebagai pandit untuk pertandingan The Red Devils. Saya tidak ingin menonton pertandingan mereka lagi. Bukan hanya saya, beberapa orang dalam beberapa minggu terakhir mengatakan, "Cukup, sudah cukup," ucap dia. Akhir kisah Rafael Varane di Manchester United. Rafael Varane semakin terpuruk di bawah asuhan Erik ten Hag dan hanya bermain 8 kali di Liga Primer. Sejak awal Oktober, Varane baru bermain 18 menit dan berada di bangku cadangan dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Laporan dari Sport Zone mengklaim bahwa Setan Merah bersedia menjual pemain internasional Prancis itu pada bulan Januari. Kontrak Varane di Old Trafford masih berlangsung hingga tahun 2025. Namun masih harus dilihat apakah dia bersedia pergi pada Januari nanti atau apakah ia akan memutuskan untuk mengakhiri kontraknya. Ada yang salah dengan Manchester City. Manchester City tidak bisa bermain maksimal dalam beberapa pekan terakhir di Liga Inggris 2023-2024. Skuad Josep Guardiola saat ini tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara. Sebenarnya kondisi ini juga dialami oleh banyak tim lain, namun ketika tim selevel Manchester City yang mengalaminya, situasi dianggap lebih buruk karena mereka seharusnya bisa bermain di level tertinggi dan terus menang. Kasus Manchester City sekarang ini pun diperhatikan oleh si mantan pemain, Micah Richards. Menurutnya sekarang kondisi tim sedang tidak baik-baik saja. Milan kembali menang, Stefano Pioli anggap langkah kecil menuju Scudetto. Pelatih AC Milan Stefano Pioli komentari kemenangan 3-1 atas Frosinone. Menurutnya ini hanya langkah kecil untuk tetap bersaing dalam perebutan Scudetto. Kepada Sky Sport Italia, pelatih Stefano Pioli kembali menegaskan tujuan utamanya setelah menerima hasil buruk di Liga Champions. Tujuan kami adalah untuk kembali ke jalur kemenangan. Ini merupakan langkah kecil. Namun perjalanan kami masih panjang di musim ini dan kami harus menemukan konsistensi jika ingin bersaing di papan atas, ujar Pioli. Bela Jose Mourinho, Thiago Pinto, ini saatnya kami melawan. Jose Mourinho mengatakan bahwa AS Roma khawatir dengan wasit Matteo Marcenaro yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan melawan Sassuolo. Hal tersebut memicu respon marah dari Asosiasi Wasit Italia telah membuka investigasi untuk melihat apakah Mourinho layak mendapatkan hukuman, baik berupa denda atau larangan bertanding. Direktur AS Roma, Thiago Pinto, membela Jose Mourinho setelah keributan dengan wasit terkait laga melawan Sassuolo. Menurutnya ini waktunya melawan. Ada spirit Leicester City dalam diri Girona.
Penggemar sepak bola mungkin melihat penampilan mengejutkan Girona yang naik ke papan atas La Liga sebagai sebuah kejanggalan di awal musim. Namun mantan pemain sayap Spanyol Luis Garcia tidak setuju dengan hal tersebut. Luis Garcia secara terang-terangan menyamakan Girona dengan Leicester yang memenangkan titel Premier League pada musim 2015-2016. Garcia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Girona tidak memiliki kompetisi Eropa yang perlu dikhawatirkan saat ini dan dapat beristirahat serta merotasi pemain mereka jika diperlukan. Joao Felix berharap Barcelona mengubah statusnya. Kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid 1-0 bukan hanya memberikan 3 poin untuk Blaugrana. Kemenangan tersebut juga sama artinya dengan pembalasan sempurna dari Joao Felix kepada Atletico Madrid. Felix menyatakan bahwa apa yang dilakukannya terkait reaksinya merayakan gol di hadapan pendukung Atletico Madrid merupakan reaksi yang spontan, tidak direncanakan. Dia berharap Blaugrana melihat komitmennya, keinginannya untuk tetap bermain di tim asuhan Xavi Hernandez. Didera cedera, pilar Barcelona titipkan pesan khusus. Pilar Barcelona Inigo Martinez baru saja mengalami cedera. Hal ini membuat komposisi skuad Azulgrana terbilang menipis lantaran banyaknya nama-nama yang menepi dari tim besutan Xavi Hernandez. Diario Sport mengklaim jika Martinez harus absen setidaknya 1 bulan. Sang pemain pun sudah menuliskan pesan terkait cederanya melalui laman Twitter. Perhentian di tengah jalan untuk kembali lebih kuat. Ini adalah saat untuk berhenti dan memulihkan diri untuk mencapai performa 200%. Mari lakukan. Terima kasih atas dukungannya. Cuit Martinez. Jude Bellingham minta maaf belum bisa bahasa Spanyol. Jude Bellingham minta maaf kalau setelah 4 bulan setelah transfernya ke Real Madrid masih belum bisa berbicara bahasa Spanyol. Bellingham sadar itu menjadi kekurangan terbesarnya di Los Blancos saat ini. Saya tahu saya mengecewakannya dalam satu aspek. Saya masih belum bisa berbahasa Spanyol. Saya minta maaf, tetapi saya menemukan kendala yang tidak saya duga dengan bahasa ini. Saya akui itu sulit, tetapi saya berjanji komitmen maksimal. Jelasnya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!